Selamat pagi para sahabat anggur. Di sini aku akan update anggur Gosvi yang kemarin full pupuk Abemik ya. Ini sudah masuk 5 kali pemupukan generatif dan di tanaman ini ada 5 cabang tersier, tetapi yang potensial itu hanya 3 cabang tersier untuk anggur Gosvi ini. Nah, untuk update-nya kita bisa videokan di hari ini itu sudah mengeluarkan tunas bunga seperti ini ya, untuk di setiap pucuknya yang udah kita pemangkasan pembuahan. Ini kita sistemnya potas pucuk atau tidak potas di bat pendek, tapi kita pangkasnya di bat panjang ya. Nah, ini untuk tersier pertama ada 2 tunas bunga bakal calon buah di sini ya. Ini untuk yang tunas kedua baru sprout 1. Nah, untuk ini ya, untuk bunganya lumayan besar. Nah, ini untuk yang tersier ketiga. Tersier ketiga hampir semuanya di setiap mata bat itu membawa bunga. Nah, ini udah ada yang besar tumbuh duluan. Ini di belakangnya juga ada. Nah, ini kita tanam dengan cara ini ya, model sarang burung, jadi melingkar seperti ini. Nah, untuk prosesnya pemangkasannya itu setiap kali pemupukan saya potong 1 mata bat. Jadi untuk mata bat yang saya targetkan adalah sini, awalnya itu panjang sampai segini ya. Kemudian untuk setiap pemupukan kita potong, kita potong, kita potong, kita ini ya, kita tekan ke bawah supaya untuk nutrisinya bisa menuju kepada bat-bat yang kita tujukan. Nah, ini bat yang udah kita tujukan itu di sini. Kita tunggu sampai sprout, ternyata bisa membawa bunga. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tanda-tanda anggur itu subur, batangnya mengalami seperti ini ya. Retak-retak seperti ini itu tandanya untuk pembelahan selnya itu aktif. Jadi ini kondisi sangat subur sekali. Dan kenapa ini daunnya seperti ini? Ini adalah daun tua ya, daun yang udah tua, bukan karena penyakit atau apa, tapi karena memang usianya udah tua dan udah masuk tahap generatif dengan ditandai adanya daun yang melengkung seperti ini. Nah, untuk update-nya seperti ini ya teman-teman ya, untuk anggur Gosvinya yang kemarin pakai pupuk generatif full AB Mix dengan takaran 10 mili per 1 liter air. Jadi 10 mili A, 10 mili B dicampur dengan 1 liter air. Nah, di anggur ini aku menggunakan 3 liter ya untuk setiap kali pemupukan. Jadi 30 mili A, 30 mili B saya aplikasikan selama 5 hari sekali. Dan untuk pemangkasannya aku lakukan 1 kali di setiap kali pemupukan. Jadi pupuk masuk, aku pangkas 1 ruas, pupuk masuk lagi 5 hari kemudian aku pangkas 1 ruas sampai kepada bat yang dituju ya, sampai kepada bat yang dituju yang dianggap potensial. Nah, misalnya kalau teman-teman mau tujuannya bat di sini, nah jadi untuk kedepannya di sini kita pangkas satu setiap kali pemupukan dan sampai hingga tujuan bat kita yang mau pecahkan itu di sini, sehingga berharap dapat membawa tunas bunga seperti itu ya. Nah, dan di sini itu kita ada 3 cabang tersier yang membawa bunga, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kenapa hanya 3 aja yang membawa bunga, padahal kan ada 5 cabang tersier. Nah, yang 2 itu kecil seperti ini. Untuk potensi membawa bunga itu sangat minim ya kalau cabang tersiernya kecil seperti ini. Makanya untuk di tahap vegetatif itu kita usahakan tujuannya itu untuk membuat pohon anggur itu sesubur mungkin sebelum menuju tahap generatif. Jadi untuk cabang-cabang tersier yang kecil seperti ini tidak berpotensi membawa bunga walaupun kita pangkas. Nah, dia akan berpotensi membawa bunga itu ke cabang yang sebesar sedotan minimal ya, atau sebesar pensil
atau bisa jadi lebih besar lagi apabila tanaman anggur itu sangat subur sekali. Nah, selain aku menggunakan AB mix, dulunya itu pada tahap vegetatif itu aku menggunakan koi kambing. Contohnya koi kambingnya seperti ini, dan aku udah fermentasi ya. Jadi ini walaupun kelihatan masih bulat-bulat, tetapi ini udah lapuk dan udah bisa digunakan ya, seperti ini. Teksturnya seperti tanah, tapi untuk bentuknya masih bulat-bulat seperti ini itu tidak masalah. Nih, ini ditandai dengan adanya tumbuhan-tumbuhan yang sudah bisa tumbuh di dalam pupuk ini, berarti itu pupuknya sudah bisa digunakan dan tidak terlalu panas seperti itu, jadi aman untuk tumbuhan anggur. Nah, untuk update-nya kita tunggu lagi ya untuk update anggur Gosvi ini, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan muncul tunas bunga yang ada di sini ya. Jadi ada di 3 tersier, cabang tersier yang bisa membawa bunga, alhamdulillah sekali. Nah, ini bunga udah kelihatan, dan ini bunganya pun juga potensinya dompolannya nanti akan gede ya, seperti ini. Nah, ini banyak, ini juga dompolannya besar-besar, ini juga bisa berpotensi menjadi dompolan yang sangat besar. Nah, untuk update-nya kita tunggu lagi ya teman-teman sahabat anggur ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.